Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Di video kali ini, kita kembali belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal lebih dalam lagi tentang padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat juga dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Begitu seterusnya ya anak-anak. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari anak-anak. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling menggunakan mesin khusus untuk menumbuk padi, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras, seperti yang tampak pada gambar. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi tentang pertumbuhan padi, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Mari kita menjawab. Pertanyaan pertama, apa isi bacaan tersebut? Nah, isi bacaannya adalah tentang pertumbuhan tanaman padi. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ya, pertumbuhan padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Padi menghasilkan beras yang menjadi makanan pokok di Indonesia. Kemudian pertanyaan berikutnya, di mana ya tanaman padi dapat tumbuh? Nah, padi itu dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi itu tumbuh. Isilah diagram berikut ini. Nah, ini adalah tentang pertumbuhan padi. Di sini Ibu sudah ada contohnya ya. Pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Kemudian tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning, dan siap untuk dipanen. Nah,
Ini tadi adalah pertumbuhan padi. Nah, proses ini akan berlangsung kembali dari padi menjadi kecambah dan seterusnya. Inilah pertumbuhan padi. Nah, anak-anak, berdasarkan diagram tadi, bagian mana yang paling penting, mengapa, dan apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah? Nah, bagian yang terpenting adalah bagian kedua, yaitu biji akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kemudian, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Nah, apabila banjir terjadi, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Kemudian saluran air dijaga agar tetap mengalir. Berikutnya, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Bacalah teks berikut. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit dan tebu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melengkapi tabel berikut ini. Ada beberapa aspek yang kita amati. Pertama, pantai. Ciri-ciri pantai adalah berbatasan langsung dengan laut. Sumber daya alamnya ada ikan, rumput laut, kerang, dan berbagai macam lainnya. Kemudian manfaatnya adalah sebagai tempat objek wisata. Mata pencarian penduduk yang berada di sekitar pantai pada umumnya adalah sebagai nelayan dan petani tambak. Kemudian dataran tinggi. Ciri-ciri dataran tinggi adalah ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alamnya tanaman sayuran dan buah-buahan. Manfaatnya sebagai tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Mata pencarian penduduk yang berada di dataran tinggi adalah sebagai petani dan perkebunan. Kemudian dataran rendah. Ciri-ciri dataran rendah adalah ketinggiannya kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Sedangkan sumber daya alamnya adalah hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Manfaatnya adalah sebagai pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Mata pencarian penduduk yang berada di dataran rendah adalah sebagai petani, karyawan, dan buruh. Nah, anak-anak, sampai di sini video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.